Iya, di DPR misalnya, kalau dalam bidang pembuatan hukum misalnya, kan sudah ramai sekarang teorinya. Di Indonesia sedang terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Di mana hukum itu dibuat hanya untuk mengesahkan kehendak-kehendak saja tanpa pembicaraan yang memadai dengan aspirasi masyarakat gitu. Coba misalnya ya, checks and balance. DPR juga tidak pernah mempersoalkan keputusan-keputusan presiden yang bersifat spontan, tapi tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Yang ribut rakyatnya. Misalnya soal ERT, ya, Agreement Reciprocal on Trade, perjanjian. Kita akan dirugikan banyak oleh perjanjian itu. Poin-poin perjanjian itu. Rakyat berbicara sudah membahas, tapi DPR tidak pernah mengatakan itu akan dibahas di DPR. Padahal menurut pasal 11 ayat 2, setiap kerjasama atau perjanjian dengan luar negeri, ya, yang membebani kehidupan rakyat, membebani APBN, itu harus mendapat persetujuan DPR. Clear. Siapa yang pernah bicara tentang ERT di DPR? Yang bicara orang luar. Pemerintah tidak pernah menyampaikan di DPR. BOP, Board of Peace. Itu juga harus dengan DPR. Itu termasuk kerjasama dengan negara lain. Ini kan menyangkut kehidupan rakyat. Pandangan rakyat tentang bagaimana politik internasional. BOP itu. Kok terus ikut ke situ, DPR-nya diam, rakyatnya ribut. Kenapa DPR tidak membawa suara rakyat itu salah? Sampai Anda bisa menjelaskan. Kenapa salah? Karena pasal 11 ayat 2 juga sama. BOP itu adalah perjanjian internasional yang melibatkan kehidupan masyarakat Indonesia tentang ideologinya, tentang pandangannya dalam geopolitik yang bebas aktif, dan juga tentang uang. Ya kan ada uangnya tuh. 17 triliun. Meskipun penjelasan pemerintah belakangan mengatakan bahwa belum ada komitmen yang tertulis di dalam. Iya, makanya. Kenapa DPR-nya diem? Gitu. Ketika itu diumumkan kok diem. Sampai sekarang kan diem. Gitu. Ada lagi soal mobil yang tiba-tiba mengejutkan kita. Mobil Mahindra. Iya, kita dulu bangga, ya Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada pengumuman dari India. Presiden mengimpor 105.000 mobil Mahindra dari India. Nah, industri mobil dalam negeri, kalau cuma kayak gitu Indonesia bisa kok. Iya Pak. Kalau itu sih kami udah catat itu. Kami punya videonya Pak. Kami punya. Coba. Pak Mahfud biar lihat. Kami ada videonya yang ketika ramai-ramai tentang Mahindra lalu pernyataan Pak Prabowo dikeluarkan di media sosial.